ketukan di jendela. Malam itu, hujan turun deras. Lani, seorang gadis berusia 24 tahun, sedang duduk santai di ruang tamunya yang kecil. Ia baru pindah ke rumah itu sebulan lalu, sebuah rumah tua di pinggir kota yang katanya dijual murah karena reputasi buruknya. Lani tidak percaya cerita-cerita itu tentang seorang perempuan yang meninggal di rumah itu dan gentayangan setiap malam. Baginya, semua itu hanya mitos. Pukul 11 malam saat hujan semakin deras, Lani mendengar suara ketokan di jendela ruang tamu. Ia menoleh, tapi tidak terlihat apa-apa. Jendela itu hanya memperlihatkan tetesan hujan yang menuruni kacanya. Mungkin dahan pohon, pikir Lani sambil kembali membaca buku. Namun beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Lani mulai merasa tidak nyaman. Ia mendekati jendela dan mencoba melihat keluar. Tetapi yang ia lihat hanyalah gelap dan bayangan pohon yang bergoyang karena angin. Saat ia hendak berbalik, suara ketukan terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari jendela itu. Itu dari depan. Lani ragu, siapa yang datang larut malam begini, apalagi di tengah hujan deras. Ia berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang intip, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Tiba-tiba suara itu berganti menjadi ketukan di jendela dapur. Lani merasa panik. Ia mengambil ponselnya, mencoba menelepon seseorang, tapi ponselnya mati total. Ketukan itu kini terdengar di beberapa tempat sekaligus di ruang tamu, dapur, bahkan kamar tidurnya. Gemetar, Lani berlari ke kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di sudut kamar dengan napas terengah-engah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba lampu kamar padam. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki di luar pintu kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian sebuah suara pelan terdengar dari balik pintu. "Lani, aku sudah masuk." Saat itu juga pintu kamar perlahan terbuka. Meskipun ia yakin sudah menguncinya, di ambang pintu berdiri seorang perempuan dengan wajah pucat dan senyum mengerikan. Rambutnya basah kuyup seperti habis terkena hujan, dan gaun putihnya berlumuran darah. "Terima kasih sudah membiarkan aku masuk," kata perempuan itu dengan suara dingin. Lani tidak sempat menjerit. Lampu kembali menyala keesokan paginya, tapi Lani sudah tidak pernah terlihat lagi, seolah-olah ia lenyap bersama malam itu. Orang yang menyewa rumah itu setelahnya mengaku sering mendengar ketukan di jendela setiap malam.